warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sekarang kita lagi di usaha UMKM SF Bakri teman-teman. Ini sudah didirikan oleh Pak Afriyadi semenjak 2017 di Jalan Simpang Maut, Pasar, tepatnya di Jakarta B. Oke, baiklah teman-teman, kita jangan nggak usah makin lama-lama, kita langsung mewawancarai Pak Afriyadinya langsung di dalam ya teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami melakukan observasi di usaha UMKM SF Bakri. Kali ini saya akan melakukan wawancara bersama Bapak Afriyadi. Bapak, kelompok kami izin melakukan wawancara sebentar. Apakah Bapak mengizinkan? Baiklah, di sini akan mewawancari Pak Afriyadi, yaitu pertanyaannya bagaimana biasanya Bapak menentukan harga bahan baku dengan supplier? Itu kan tergantung dari termasuk di bahan-bahan yang di gudang. Jadi itu tergantung dari pihak yang menyediakan bahan-bahan. Tergantung harganya. Terus Pak, apakah ada ruang untuk tawar-menawar gitu Pak dalam pembelian rotinya gitu Pak? Kalau masalah ruang itu pasti ada, setiap perusahaan pasti ada. Itu kan meskipun itu perusahaan besar atau perusahaan kecil pasti ada. Terus ketika pelanggan memesan dalam jumlah yang besar kan Pak, apakah Bapak sering bernegosiasi terkait harganya Pak? Meskipun itu pelanggan itu ngambil dalam jumlah besar atau sedikit tetap sama harganya. Oh ya Pak, saat bersama dengan toko atau mitra distribusi itu kan Pak, bagaimana proses negosiasi bagi hasilnya tuh Pak? Bagi hasil atau margin keuntungan yang dilakukan Pak? Itu kan negosiasi kan tergantung harga masing-masing kan. Kita akan ngambil keuntungan, dia ngambil keuntungan dari kita ngambil keuntungan. Terus apakah Bapak pernah bernegosiasi waktu pembayaran dengan supplier atau dengan mitra lain gitu Pak? Tergantung kalau ada yang tergantung negosiasi antar kita dengan termasuk barang kan. Ada yang lebih murah harganya, kita ngambil yang lebih murah. Terus apakah biasanya sering terjadi kendala gitu Pak dalam pembuatan rotinya atau dalam pembelian dengan konsumen lainnya? Kendalanya belum ada. Tapi kan tergantung kan kalau bahan-bahannya ada yang nggak cukup kan istilahnya putus sih. Terus jika ada perubahan mendadak gitu Pak, misalnya seperti kenaikan harga bahan baku, bagaimana Bapak menyesuaikan atau menegosiasi ulang kesepakatan dengan perjanjian dengan supplier lainnya Pak? Kalau seperti itu kita juga bisa kan menaikkan juga harga beli. Apakah Bapak pernah mengalami masalah dengan supplier seperti kualitas bahan baku yang tidak sesuai ataupun pengirimannya yang terlambat? Pernah juga. Jadi solusinya kan kita kan ada yang stok barang harus ada. Misal nih Pak, ada terjadi perselisihan antara karyawan sama karyawan ataupun karyawan sama Bapak sendiri, apa solusi yang Bapak lakukan? Biasanya kalau antar karyawan sama karyawan kan, Bapak cuma manggil satu-satu apa permasalahannya sebenarnya. Misal nih Pak, ada pelanggan yang mengeluh atas roti atau produk yang Bapak buat nih ada kekurangan. Bagaimana cara Bapak untuk merespon akan hal itu Pak? Itu kan tergantung apa permasalahannya. Seandainya rotinya ada itu mutunya apanya, itu kan kita bisa cari solusinya bagaimana seharusnya. Gimana sih Bapak memastikan pembagian tugas-tugas untuk karyawan yang Bapak punya? Itu tergantung ke skill masing-masing. Ada yang khusus bagi yang tukang press, ada yang bagian produksi, ada tukang
bagi pelumas, nah, ada itu pembagiannya. Apa-apa saja cara yang Bapak lakukan agar tidak terjadi konflik Pak dalam usaha Bapak? Diusahakan aja kan untuk pendekatan antara karyawan sama karyawan, kita sama karyawan pendekatannya nggak ada solusi antara bos sama karyawan, nggak ada, cuma itu aja. Nggak ada sistem karyawan sama bos, nggak ada. Baik Bapak, sekian pertanyaan wawancara kami kali ini. Terima kasih atas waktu yang sudah Bapak berikan. Kami mohon maaf jika terjadi ada kesalahan kata dalam bertanya kepada Bapak.